Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bisa bertemu kembali dalam acara pesan singkat ini. Saudara tentu masih ingat pada kira-kira di awal Maret tahun ini, di mana kita dihimbau oleh pemerintah untuk diam di rumah, atau kita dihimbau pada waktu itu untuk lockdown. Setiap kita dihimbau untuk tidak keluar rumah, dan setiap kita yang bekerja diminta untuk bekerja dari rumah. Nah, pada saat itu saya sempat menyampaikan sebuah khotbah yang menyatakan bahwa sebaiknya kita sebagai anak-anak Tuhan menuruti atau tunduk kepada pemerintah, kepada aturan pemerintah ini untuk diam sementara waktu di rumah. Nah, ada sebuah firman Tuhan pada waktu itu juga yang saya sampaikan dari Keluaran 14 ayat 14. Di sana dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, maksud dari diam saja itu bukan hanya di rumah tidak melakukan pekerjaan apa-apa lalu tidur saja. Bukan seperti itu. Tetapi maksud Tuhan untuk kita diam sementara waktu di rumah adalah dengan terus berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doa. Dan apa yang terjadi ketika kita diam di dalam doa? Maka Tuhan yang akan berperang melawan segala masalah kita. Tuhan yang akan berperang melawan kekhawatiran, kesulitan-kesulitan kita. Nah, puji Tuhan kita semua, saudara dan saya yang pada waktu itu sampai dengan saat ini mulai dari lockdown kita menurut dan tunduk pada aturan pemerintah. Lalu waktu PSBB kita juga tunduk pada aturan pemerintah sambil terus menjaga iman kita kepada Tuhan, sambil terus kita berdoa kepada Tuhan dan berkomunikasi dengan Tuhan. Sampai akhirnya sekarang pada masa aktivitas kegiatan baru ini, aktivitas kebiasaan baru ini, kita boleh sama-sama mulai melakukan segala sesuatu yang harusnya kita lakukan. Memulai pekerjaan kita dengan kebiasaan baru, memulai ibadah kita dengan kebiasaan baru, melakukan segala hal yang memang harusnya kita lakukan dengan kebiasaan baru. Dan ini harus kita lakukan. Nah, setelah 6 bulan ini, dari Maret sampai dengan sekarang, hampir 6 bulan ya saudara, kita bisa melihat sekarang buktinya bagaimana penyertaan Tuhan terhadap kita. Kita bisa lihat buktinya di mana Tuhan sendiri yang memang memelihara kita semua. Kita diluputkan dari penyakit COVID-19 ini, kita dipelihara oleh Tuhan. Bahkan ada jemaat yang memang biasanya bekerja harian, artinya mendapat penghasilan setiap hari. Tetapi akibat pandemi ini tidak bisa bekerja harian, sehingga tidak punya penghasilan sebetulnya kalau dipikir secara logis. Tetapi pemeliharaan Tuhan luar biasa. Setiap bulan dia mendapat bantuan sembako, bantuan beras, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Bagi saudara-saudara kita atau jemaat yang memang wira swasta, Tuhan menjagai usahanya sehingga usahanya dapat berjalan terus. Bagi saudara yang memang bekerja, Tuhan yang menjagai kelangsungan pekerjaan saudara. Ini semua adalah bentuk pemeliharaan Tuhan, bentuk di mana Tuhan berperang melawan masalah kita. Nah, kalau kita sudah melihat buktinya seperti ini, maka seharusnya saat ini iman kita lebih dikuatkan. Dan waktunya kita menyampaikan iman kita kepada banyak orang. Kita menyampaikan bahwa ada kabar baik, ada pribadi yang bisa menolong kita di saat kita mengalami kesulitan. Kita mulai sampaikan lagi kabar keselamatan kepada banyak orang. Pasti dengan cara yang baru ya, misalnya dengan melalui WA atau kita bicara video call. Nah, itu adalah cara baru kita menyampaikan kabar baik. Dan setelah kita sendiri terlebih dahulu mengalami kebaikan Tuhan, mari saudara, kita satukan hati, kita sampaikan kabar baik ini supaya banyak orang ikut mengalami bahwa
Allah yang kita sembah, yaitu Allah Tuhan Yesus Kristus, adalah Allah yang setia. Puji Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau